Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya salah satu Kahalkit Mentor ingin men-sharingkan tata nilai Kahalkit yang ke-8, yaitu tata nilai yang terakhir dari kata in Christ. Jadi tata nilai Kahalkit kalau kita singkat kalimatnya menjadi in Christ. Dan saat ini saya mau share tata nilai yang ke-8 yang terakhir, yaitu teachability, kemampuan mengajar. Harapan kita putra-putri Bapak Ibu semua, Kahalkit Mentor ingin mendorong, ingin mengajarkan juga ke putra-putri Bapak Ibu semua, biar mereka mempunyai kemampuan mengajar. Setelah kita didik, kita siapkan, dan dia juga bergaul karib dengan Tuhan, sehingga Tuhan berikan hikmat-hikmatnya, dia akan dipakai oleh Tuhan, mengajar, memberi hikmat, menasehati, dan menjadi kesaksian hidupnya bagi dunia ini, bagi komunitasnya, menjadi berkat. Dan hidupnya juga boleh Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang efektif untuk membawa Kristus kepada dunia. Haleluya. Di dalam teachability ini tentu sebelum dia mempunyai kemampuan untuk mengajar, tentu dia mau diajar. Dia harus teachable dulu. Dia mau merendahkan diri, mau diberi nasihat, mau kita didik. Dan tentunya peran orang tua yang sangat diandalkan, diperlukan untuk putra-putri Bapak Ibu semua. Kita dorong biar mereka bergaul dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini akan memberi hikmat, dan hikmatnya pada satu kali akan boleh dia ajarkan bagi dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai teachable, ada 3 hal yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dan Saudara semua. Yang pertama, bahwa teachable ini memiliki hati yang mau diajar. Perlu Bapak Ibu dan Saudara ketahui dan sadari bahwa itu tidak datang tiba-tiba, langsung drop, enggak. Tapi ini melalui proses, melalui pergaulan dengan Tuhan. Dan ini tentunya juga kita tumbuhkan di dalam putra-putri Bapak Ibu semua. Mari kita timbulkan hasrat, keinginan untuk memiliki hikmat Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Sehingga dia ketika ada hasrat itu, dia boleh memintanya kepada Tuhan. Karena Tuhan, ingat Tuhan memberi hikmat kepada orang-orang yang berseru minta hikmatnya. Haleluya. Yuk kita baca Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Kalau kita belajar dari Mazmur ini, penulis Mazmur pun meminta kepada Tuhan. Karena sumber hikmat, sumber nasihat, sumber didikan adalah dari Tuhan. Sehingga dia memintanya, ajari Tuhan kami Tuhan. Supaya kami ini beroleh hikmat-Mu, sehingga itu kami ini boleh bijaksana. Sehingga kami juga hidup ini bukan sekedar hidup, tapi kami boleh mentransferkan nilai-nilai kebenaran Tuhan, nilai-nilai surgawi bagi dunia ini, sehingga terang Kristus boleh dilihat melalui hidup kita. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa teachable itu, hasrat itu harus ditimbulkan. Seringkali putra-putri Bapak Ibu dan putra saya sendiri kadang-kadang masih kecil ya,
mungkin untuk memiliki hasrat itu seringkali belum menangkapnya, belum ada keinginannya untuk itu. Lah, ini kita sebagai orang tua, ayo timbulkan hasrat untuk mencari Tuhan, untuk mengingini diajar oleh firman Tuhan, kesendirian dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini poin yang kedua, didiklah anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Yuk kita baca di Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Bapak Ibu, ini pesan Tuhan bagi kita sebagai orang tua. Dan pada kesempatan ini saya mau berbicara kepada para pria, para bapak-bapak. Saya juga pria, saya seorang bapak. Biarlah melalui kesempatan ini kita merenungkan kembali apa peran bapak, apa peran pria bagi keluarga. Ingat Bapak Ibu dan para bapak-bapak sekalian, kita sebagai laki-laki itu punya peran penting di dalam keluarga, yaitu sebagai imam. Haleluya. Ayo, mari para bapak, para pria, ya kita memang perlu mencari uang, menghidupi anak-anak kita, istri kita dengan uang. Kita berusaha giat mencari uang untuk kebutuhan mereka semua, pendidikan juga, untuk keperluan apapun juga. Tapi ingat, peran ini jangan sampai tertinggal. Para bapak, para pria, dengar hari ini, saya mau berkata-kata kepada kita semua para pria. Ingat, kita adalah imam. Jadi fungsi iman ini jangan sampai saudara semua tinggalkan, bapak-bapak tinggalkan. Ini peran yang Tuhan sendiri inginkan. Jadi bukan sebagai mesin uang saja, tapi inilah imam. Apa itu? Yaitu membawa istri kita, anak-anak kita, keluarga kita untuk takut akan Tuhan, untuk tahu kebenaran firman Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan. Ayo bangkit bersama-sama. Saya juga minta kepada Tuhan, Tuhan sempurnakan keimaman saya di dalam Kristus, supaya saya semakin efektif, efisien bagi kerajaan Allah untuk keluarga saya. Haleluya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu semua, poin yang ketiga sangat penting juga. Jangan sampai anak-anak kita dididik oleh pengajaran dunia. Ya, anak-anak itu sebagai diilustrasikan seperti kertas putih. Apa yang dicoretkan itu akan membentuk. Lah, kalau yang mencoret atau mengisinya kertas putih itu dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, wow, kita akan sedih karena masa depannya mereka akan tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini, kalau kita berbicara tentang teachable, mau diajar, hati yang mau diajar. Ayo, kita sebagai orang tua menjadi guru mereka, menjadi mentor mereka, mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Mari kita baca di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, jangan sampai anak-anak kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang selanjutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan dididik orang-orang yang pencemooh, supaya roh
pencemooh ini transfer kepada anak-anak kita. Jangan. Tapi ingat ayat yang kedua. Tetapi biarlah anak-anak kita, putra-putri Bapak Ibu semua, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Biarlah 3 hal ini menjadi perhatian kita semua sebagai orang tua. Tadi khususnya juga sebagai pria dan bapak-bapak. Ayo kita bertekad. Ini imam Tuhan. Ini orang tuanya Tuhan. Aku mau memiliki keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan. Yang berkerajaan Allah. Dan menjadi berkat. Membawa Kristus kepada dunia ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak Ibu semua. Haleluya. Amin.